But only if you listen to me. Come inside of my heart. If you look at my chest, look at this heart. Come a little bit closer. Yuk, silakan. Jaringan pada akar mulai dari jaringan terluar hingga terdalam. Jaringan-jaringan itulah yang akan dilalui oleh air ketika masuk ke dalam konteks. Air kemudian melalui endodermis dan masuk. Ya. Kita perhatikan Ibu Guru Sofia. Pertama-tama air diserap oleh rambut-rambut akar. Yang mana? Oh ya. Terus? Kemudian air masuk ke secara osmosis. Selanjutnya air masuk Yuk, ada yang ditanyakan? Mengapa tumbuhan memerlukan air? Karena jika tumbuhan tidak dapat air maka akan mati. Ya, yuk. Yuk. Karena dia tidak cukup, maka saya sebagai moderator akan menghidupnya dengan pantun. Pagi hari sarapan Indomie. Sae, gitu. Ulang. Bareng ya. Pagi hari sarapan Indomie. Sae mereka metur. Siangnya makan bubur ketan. Sae. Cukup sekian presentasi dari kami. Sampai bertemu di lain kesempatan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Yang terhormat Bapak Abdullah selaku guru matematika dan para teman-teman kelas 8C yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat dan hidayat yang dipakirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas rahmat berupa kesehatan dan salawat serta tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara presentasi. Topik yang akan kami bahas yaitu dengan tema pengumpulan nutrisi pada tumbuhan. Saya Bobby, sebagai moderator akan memimpin berjalannya presentasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang bernama Sabina, Bella, Rizka, Fahmi, Julian, Dani. Susunan hadirin yang berbahagia, berikut susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan ketiga sesi tanya jawab dan diskusi, dan keempat kesimpulan, dan terakhir yaitu penutupan. Acara pertama yaitu pembukaan, dan acara kedua penyampaian materi yang dibacakan oleh Bella, Sabina, Rizka, Rian. Materi yang ini adalah pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Apa itu pengangkutan nutrisi pada tumbuhan? Air dan mineral dari dalam tanah akan diserap oleh akar, kemudian diangkut melalui silem ke bagian batang dan daun tumbuhan. Zat makanan yang dibuat di daun akan diangkut melalui floem ke bagian lain tumbuhan dan memasukkan zat makanan. Mengapa
Dibatasi berapa pertanyaannya? Proses pengangkutan nutrisi pada tumbuhan. Proses pengangkutan nutrisi pada tumbuhan, air dan nutrisi dari dalam tanah diangkut dari bawah ke atas, dari akar ke seluruh tubuh tanaman. Sedangkan nutrisi hasil fotosintesis diangkut dengan xilem dan floem. Sama kayak tadi lah. Jika tumbuhan kekurangan nutrisi. Pandemi ya. Apa yang terjadi jika tumbuhan kekurangan nutrisi? Oleh Dani. Silakan lebih kurang dari pengangkutan nutrisi, air dan nutrisi dari tanah diserap oleh akar, kemudian diangkut oleh pembuluh xilem dan disalurkan ke bagian daun. Sebenarnya bukan hanya daun yang penting, bagian tersebut memiliki adalah yang terakhir lupa. Plus untuk kelompok berapa ini? Dua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat kesempurnaan dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar mengenai tekanan pada sistem peredaran darah manusia. Saya mengundi selaku moderator akan memimpin jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami. Lailatul Badriyah, Kiamatus Siddiqiyah, Naila Nabilah, Anissa Ayu, Norfadilah. Rangkaian acara yang akan kita lewati di antaranya satu pembukaan, kami buka 3 pertanyaan dan setiap pertanyaan kami berikan durasi A. Kantung udara lebih besar dari 120 mmHg. Kantung udara mengembang akibat tekanan udara dari pompa. Ini pompa udara. Kantung pembuka dan penutup. Arteri tertutup. Tekanan dalam kantung udara turun di bawah 120 mmHg.
darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Peredaran darah berada di dalam pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Organ utama Dipersilahkan bagi audiens yang ingin bertanya. Silakan Sabina. proses tekanan pada sistem peredaran darah pada manusia. Tekanan darah pada pembuluh darah memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Peredaran darah berada di dalam pembuluh darah yang merupakan ruang tertutup, sehingga tekanan pada pembuluh darah berlaku prinsip hukum Pascal. Organ utama peredaran darah pada manusia adalah jantung. Ya, sudah. Bagaimana menanya? Aku sudah puas. Tekanan darah sudah berlaku hukum Pascal. Absen berapa? Pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan desa-desa. Apakah termasuk hukum Pascal juga tekanan darah itu gitu loh? Apakah termasuk hukum Pascal juga tekanan darah? Jawabannya adalah hah? Loh, Tekanan darah yang normal dipisah tekanan darah yang normal dipisah tekanan darah yang normal berkisar antara 120 atau 80 mmHg. gimana Mbak Meli? Oksigen, karbon dioksida, dan hasil-hasil metabolisme lainnya. Di diskusi dari kelompok kami, mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya sebagai moderator akan menutup materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia, pertama mari kita menjadikan tulis kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita bermanfaat sehingga kita dapat memberi ruang kelas ini. Takkan maka tak saya, maka perkenalkan nama saya Jalil yang akan bergerak moderator dalam diskusi materi tekanan gas. Pada proses pernapasan manusia ada pun anggota kelompok saya adalah Meli Gosi, Arti, Sarong, Mustain, dan Hanifah. Tekanan gas di sistem pernapasan manusia dapat terjadi akibat perubahan volume paru-paru bila volume paru-paru membesar. Tekanan akan turun dan udara masuk ke paru. Bila volume paru-paru mengecil, tekanan akan naik dan udara keluar paru-paru. Proses pernapasan manusia terjadi ketika seseorang menghirup udara melalui hidung atau mulut. Udara tersebut akan masuk menyusuri jalur udara hingga memasuki paru-paru. Proses menghirup udara ini disebut dengan inhalasi. Gangguan atau penyakit. 1. Asma merupakan penyakit peningkatan saluran pernapasan yang disebabkan alergi terhadap rambut, bulu atau kotoran. 2.
TBC penyakit paru-paru yang diakibatkan oleh serangan bakteri. Solusi dari tekanan gas pada proses pernafasan manusia. Risiko terserangnya penyakit pernafasan, lakukanlah screening paru-paru dan program kesehatan lainnya secara berkala untuk memeriksa sekaligus mendeteksi adanya penyakit pernafasan sejak dini. Selain itu, minimalkan kontak dekat dengan penderita penyakit pernafasan, seperti batuk atau bersin. Hindari juga untuk berbagi peralatan makan atau minum, sikat gigi, dan handuk dengan orang lain. Pencegahan lainnya yang dapat kita lakukan juga salah satunya yaitu dengan vaksin. Gimana sih cara mencegah penyakit pada pernafasan manusia? Pemeriksaan rutin dapat mengenali infeksi yang muncul sehingga pengobatan dapat ditangani lebih awal. Dua, selanjutnya adalah sesi tanya jawab yang dilakukan dalam 2 sesi. Setiap sesi kami buka 2 pertanyaan selama proses diskusi berlangsung. Audiens diharapkan benar. Ya, pilih Sapina atau Anu. Sabina. Ketika kondisi tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah tekanan pada udara atmosfer, maka apa yang akan terjadi pada sistem pernafasan? Tekanan udara dalam paru-paru akan turun di bawah tekanan udara atmosfer dan udara akan mengalir ke dalam paru-paru. Tahap ekspirasi terjadi akibat otot tulang, rusuk, dan diafragma berelaksasi. Volume rongga dada dan paru-paru mengecil ketika diafragma bergerak naik dan sangkar tulang rusuk mengecil. Bagaimana? Apakah puas dengan hasil jawaban dari kami? Puas. Iya. Bagaimana prinsip tekanan yang terjadi pada proses pernafasan manusia? Boleh diulangi? Bagaimana prinsip tekanan yang terjadi pada proses pernafasan manusia? Manusia adalah tekanan gas di sistem pernafasan manusia dapat terjadi akibat perubahan volume paru-paru kita. Dari sini terlihat bahwa tekanan P berbanding terbalik dengan volume V. Artinya bila volume meningkat atau mengembang maka tekanan akan menurun. Bagaimana? Apakah puas dengan hasil jawaban dari kami? Ayo. Gas apa yang dikeluarkan dalam proses pernafasan? Bernafas adalah sebuah proses menghirup oksigen O2 dan melepaskan karbon dioksida CO2. Jadi yang dilepaskan saya tanya lagi. Tekanan parsial adalah tekanan parsial. Tekanan parsial adalah tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Bagaimana? Apakah puas dengan hasil jawaban dari kami? Kalau sudah mungkin bisa kesimpulan. Tiga, selanjutnya sesi kesimpulan yang akan dibacakan oleh Mustahil. NRT. Dari sini terlihat bahwa tekanan P berbanding terbalik dengan volume V, artinya bila volume meningkat mengembang maka tekanan akan menurun. Sebaliknya, bila volume menurun mengempis maka tekanan akan naik.
Prinsip perubahan tekanan akibat perubahan volume ini terjadi pada saat kita bernafas. Udara akan bergerak dari tempat dengan tekanan tinggi menuju ke tempat bertekanan rendah. Dengan mengatur volume paru-paru, kita bisa mengatur tekanan udara di paru-paru dan pada akhirnya mengatur apakah udara keluar atau masuk di tubuh kita. Saat kita menarik nafas, diafragma akan bergerak ke atas, volume paru-paru akan meningkat, dan tekanan udara di paru-paru akan menurun. Akibatnya, udara dari atmosfer luar akan masuk ke dalam paru-paru. Demikian pula sebaliknya saat kita menghembuskan nafas, diafragma akan bergerak turun, volume paru-paru akan berkurang, dan tekanan udara di paru-paru akan meningkat. Akibatnya, udara di dalam tubuh kita akan tertekan sehingga keluar dari paru-paru. Pak penutup, demikian presentasi kelompok kami sebagai moderator. Saya minta maaf atas kekurangan kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.